Oke, selamat datang hari ini di acara Pure Air Pure Love yang hari ini tanggal 2 Maret, betul ya? Ini diselenggarakan di Brawijaya Women and Children Hospital, merupakan hasil kerjasama juga tentunya bersama dengan PT Shop Indonesia dan juga majalah Parents Guide. Nah, kepada ibu sekalian, hari ini kita berkumpul di sini di acara Pure Air Pure Love. Ini tentunya juga untuk mengajak keluarga Indonesia lebih sadar lagi bahwa di sekitar kita ini ternyata banyak sekali kuman ya, kuman-kuman penyebab penyakit atau juga alergi yang ini bisa cukup mengganggu perkembangan buah hati kita. Dan untuk itulah kami ingin mengajak para keluarga Indonesia nih untuk menyiapkan udara yang sehat dan juga segar tentunya bagi seluruh anggota keluarga, terutama untuk anak-anak kita, buah hati kita tercinta. Karena keluarga yang sehat ini berawal dari udara yang sehat. Selamat pagi. Ladies and gentlemen and children and babies. Nama saya Coach Tokuda dari PT Shop Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan Shop Plasma Cluster produk. Plasma Cluster adalah teknologi pemurni udara asli dari Shop yang sangat populer seluruh dunia. So, I'd like to explain more and more about the Plasma Cluster, tapi bahasa Indonesia saya sudah kosong. So anyway, so let's enjoy the great time with the Plasma Cluster. Thank you very much. Thank you very much. Oke, kita akan berikan hadiah. Ini hadiahnya tentunya berguna untuk anak-anak. Ini ada sandal. Sandal anak. Oke. Bisa, Bu? Susah. Oke, Mr. Nono, please stand at the center. Ya, jadi alergen ini, ya, zat-zat tertentu yang bisa menghasilkan alergi ini banyak sekali caranya. Dia bisa melalui kontak langsung, ya, bisa melalui injeksi dari obat, ya, atau bisa dari yang dimakan, gitu, dan ada yang dihirup. Kalau misalnya untuk yang normal, mungkin dia tidak akan merespon seperti itu, ya. Tapi kalau untuk orang-orang alergi, dia akan melakukan respon yang berlebihan. Polutan di sekitar kita udah banyak sekali. Jakarta katanya Jakarta kota yang polusinya nomor 3 ya, Dr. Grace ya. Aduh, jadi turut berduka cita saya ya, karena sedemikian hebatnya. Ya, stres Bu, stres karena kerjaan, karena suami Bang Toyib nggak pulang-pulang gitu ya. Aduh, cabai mahal sekarang ya, sekilo udah berapa, belum lagi daging naik, jadi stres semua dipikirin. Itu juga bisa menimbulkan keadaan yang kita sebut rinitis alergi. Jadi bukan cuma yang tadi saya sebut itu, cuma yang diinjeksi, yang dihirup, yang kontak, nggak, ada hal-hal tertentu ternyata yang menyebabkan bisa rinitis alergi. Jadi untuk orang tua yang tidak alergi, kemungkinan sekitar 15%-nya anaknya alergi. Jadi kalau misalnya salah satu dari orang tuanya yang alergi, kemungkinan anaknya 30% yang alergi. Apalagi kalau dua-duanya alergi, nikah. Anaknya kemungkinan antara 50, 60, 75%, ini statistiknya berbeda-beda ya, mungkin sekitar 60% anaknya alergi. Jadi ada faktor genetiknya. Nah ini, gejalanya apa? Ada 3 gejala kardinal atau gejala yang utama dari rinitis alergi ini atau alergi hidung ini. Yang pertama yang paling sering meler, hidungnya meler aja tiap pagi netes gitu ya. Jadi 88%. Kemudian bersin, ya bersin terus 80,9% dan hidung mampet. Ada suatu kondisi ternyata dia bukan rinitis alergi tapi memperlihatkan gejala sama seperti alergi. Ya. Kalau saya praktek
sering sekali saya dapat kasus 70-80% pasien saya di Brawijaya itu adalah bayi dan anak-anak, dan utamanya adalah dengan kasus eksim atopik. Biasanya orang tua pasien, ibunya atau bapaknya pasti datang langsung akan bicara gini, ayo yang seperti itu ngaku boleh ya. Aduh dokter, ini anak saya alergi nih dokter. Dalam diri saya kenapa ya? Karena sering banget begitu saya mikir gitu, kenapa ya orang tua orang Indonesia tuh bangga banget kalau misalnya anaknya alergi gitu loh. Kenapa kalau penyakit yang lain meskipun nggak parah gitu, bisa dikit aja putih, aduh dok anak saya paruan nih, nggak ada yang gitu kalau datang. Tapi kalau alergi udah parah banget gitu, aduh dok anak saya alergi nih gitu. Terus padahal itu belum tentu alergi. Kadang-kadang pas saya bilang, oh maaf bu, ini bukan alergi, ini belum tentu alergi, ini eksim. Hah? Eksim? Aduh dok, masa anak saya eksiman? Gitu. Bayangannya tuh kalau eksim tuh kayaknya suatu penyakit yang hina banget gitu. Terus jadi kayaknya nggak mau anaknya dibilang eksim, lebih bangga kalau dibilangnya tuh alergi gitu, dibandingkan kalau dibilang eksim, gitu ya. Apa sih atopi? Kadang-kadang pasien nanya gitu. Atopi mungkin tadi juga dokter Selvi udah sempat sounding ya, mereka yang secara genetik dia punya bakat memang untuk alergi dan menderita penyakit-penyakit seperti eksim atopik, rinitis alergi yang tadi sudah disampaikan secara detail oleh dokter Selvi, atau kalau pada mata konjungtivitis alergi, atau bisa juga dalam bentuk asma atau batuk alergi. Selain tadi gambaran yang khas, ada juga gambaran-gambaran yang kita sebut gejala minor atau gejala ringan ya. Ini sering kita lihat daerah sekitar mulut kering, bersisik, pecah-pecah, merah. Apalagi kalau misalnya dia salah menggunakan pasta gigi atau dia mengkonsumsi makanan yang ada bahan pengawet, penyedap rasa. Juga kita akan perhatikan ini ada merah di sekitar matanya, seperti itu, dia agak sembab, ini gatal sekali. Jadi itu ya, karena gatal sekali. Kita perhatikan juga ini wajahnya, kalau kita perhatikan kulitnya kering dan daerah-daerahnya tidak sama, uneven skin color ya, jadi warnanya itu tidak rata. Ada yang kita lihat kayak putih-putih, ada yang kelihatan kayak merah. Nah itu memang gejala minor dari eksim atopik, yang kadang-kadang orang tua suka bilang, panuan ya dok, ini panu nggak sih gitu. What can the chef do for the issue by air purifier? Chef contributed to resolve this issue by following 2 points. First is plasma ion as our one-of-kind technology. Second is 3-step catching as our technology. Oke, apa aja sih yang bisa dilakukan oleh Chef Air Purifier? Ya, jadi Chef Purifier mempunyai 2 poin yang mengkontribusi untuk memecahkan masalah tersebut. Yang pertama adalah dengan ion plasma cluster teknologi. Yang kedua adalah tiga langkah untuk menangkap debu-debu, maksudnya permasalahan tadi yang partikel 2.5 tersebut. Keefektifan dari plasma cluster ion purifier juga sudah mendapatkan sertifikat ya, atau pengujian tes dari 22 laboratorium di seluruh dunia, termasuk Jepang dan Indonesia. Kalau Indonesia salah satunya dari Universitas Indonesia, di mana dites untuk namanya virus H1N1. Ya, H1N1 adalah virus flu babi. Ya, flu babi itu lebih boleh bilang hasil mutasi dari virus flu burung. Ya, jadi yang sudah dites di Universitas Indonesia. Ya, kalau kita lihat dengan nyala lampu, waduh debunya di mana-mana tuh. Ya, tadi kalau kita dengan ruangan yang biasa, nggak ada yang tahu itu kotor apa enggak ya. Tapi kalau dengan lampu seperti ini kita lihat, waduh debunya minta ampun dah. Ya, sekarang kita boleh nyalakan namanya air purifier. Ya, kita lihat ada namanya, nah, debu-debu yang ada di sekitar kita akan dihisap oleh air purifier. Ya, tadi kalau kita bilang ada 3 step. Yang step kedua adalah dia menghisap. Dalam waktu beberapa saat dia akan menghisap debu. Ya, kalau kita lihat ada sirkulasi udara ya. Ya, kadang-kadang tadi dibilang puasnya sangat tinggi. Oh bener banget ya kan. Hari ini sakit itu minta ampun nih.
Ya, ongkosnya ditabung. Jadi mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Ya, ini perlu waktu, jadi debunya udah mulai dipisah dalam beberapa saat. Ya, yang pasti senang sekali pagi hari ini bisa bersama-sama ibu-ibu semua, sama ayah semua, bersama baby-baby yang lucu-lucu. Terima kasih kesempatannya untuk Syam hari ini bisa bergabung bersama Anda semua. Mudah-mudahan apa yang di-sharingkan hari ini bisa bermanfaat ya. Jadi semenjak memakai air purifier plasma cluster dari Syam ini memang sangat terasa sekali. Kita juga kualitas hidupnya jadi lebih baik di dalam rumah gitu kan. Anak-anak mau main istilahnya di lantai atau apa, kita juga nggak takut ada dengan berbagai macam bakteri, virus gitu kan, jamur dan segala macam, pasti sangat-sangat menakutkan efeknya gitu kan. Dan kita bukan hanya merasakan saat investasi kesehatan itu kan bisa berlangsung untuk mudah-mudahan bisa selamanya ya, supaya juga aktivitas anak-anak kita juga selalu dalam kondisi sehat, mereka bisa sekolah, mereka bisa beraktivitas dengan baik, dan mereka bisa jadi manusia-manusia yang berkualitas nanti. Luar biasa. Boleh dong kita berikan tepuk tangan untuk Mbak Dona.